Empok Alpa, nama asli Nina Carolina, pertama kali merasakan keluhan kesehatan ketika sedang hamil 4 bulan pada tahun 2024. Ia menemukan adanya benjolan dan kemudian divonis kanker payudara oleh dokter. Meskipun dokter menyarankan operasi atau kemoterapi, ia memilih untuk menyelamatkan janinnya, mengatakan, "Selamatin anak saya," sebuah keputusan yang mengungkap kecintaannya sebagai seorang ibu di tengah keterpurukan yang tak tampak. Empok Alpa tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah secepat itu saat suatu pagi ia merasakan nyeri menusuk di bagian dada sebelah kiri. Awalnya ia mengira hanya masuk angin biasa karena kelelahan syuting dari pagi sampai dini hari. Namun rasa nyeri itu terus datang, makin kuat, bahkan terkadang membuatnya sulit menarik napas panjang. Ia tetap tersenyum ketika berada di depan kamera, menyembunyikan semua sakitnya karena ia tahu, sebagai pelawak dan host komedi, tugasnya adalah membuat orang lain tertawa. Sebagai perempuan yang lahir dari keluarga sederhana, Empok Alpa terbiasa menahan sakit dan menyelesaikan semuanya sendiri. Ia enggan merepotkan keluarga, apalagi rekan-rekan artis lain yang dekat dengannya. Dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam. Setelah serangkaian tes dan biopsi, hasilnya membuat hatinya runtuh, kanker payudara stadium awal yang cukup agresif. Saat menerima vonis itu, Empok Alpa sedang mengandung 4 bulan. Ia memegang erat perutnya sambil menatap kosong ke arah dokter. Di antara rasa syok dan takut, ia masih mencoba berpikir jernih. Dokter memberinya dua pilihan, fokus menyelamatkan sang ibu lewat operasi dan kemoterapi awal, atau mempertahankan kandungannya dengan risiko kanker akan berkembang lebih cepat. Tanpa banyak kata, Empok Alpa menjawab lirih bahwa anak dalam kandungannya adalah segalanya. Ia memutuskan menunda operasi, lebih memilih kemoterapi ringan agar bayi dalam rahimnya terus tumbuh sehat meski penyakit itu bersarang di tubuhnya. Selama hamil, ia tetap syuting. Bahkan, intensitas kerja justru meningkat demi menabung biaya persalinan dan pengobatan yang kian mahal. Hanya suaminya dan satu adik kandungnya yang tahu kondisi sebenarnya. Di tengah tertawanya di layar kaca, ada seringai perih ketika kamera dimatikan. Setiap malam, setelah pulang syuting komedi, ia menangis menahan nyeri sendirian di kamar mandi agar anak-anaknya tidak khawatir melihat sang ibu meringis kesakitan. Ketika usia kandungan memasuki 7 bulan, Empok Alpa mulai kehilangan sebagian rambut karena pengaruh kemoterapi ringan. Ia menyiasatinya dengan wig warna-warni yang makin memperkuat ciri khas konyolnya sebagai komedian. Banyak yang memujinya karena berani tampil gaya nyentrik. Padahal di balik itu, ia sedang menyembunyikan bukti bahwa penyakit maut tengah merenggut mahkotanya selapis demi selapis. Ia tertawa paling keras ketika rasa sakit di dalam dada mengalahkan segalanya. Suatu malam ia dilarikan ke UGD karena pendarahan. Dokter memutuskan perlu melakukan persalinan lebih cepat karena kondisi jantungnya mulai melemah. Dengan air mata bercampur peluh, Empok Alpa melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan yang sehat meski prematur. Saat mendengar suara tangisan pertama putra-putrinya, ia tersenyum sambil berkata dalam hati, "Pokoknya anak-anak ibu harus sehat. Ibu kuat kok, nak." Tapi dokter tahu, perjuangannya baru dimulai. Setelah persalinan, Empok Alpa menjalani kemoterapi penuh. Rasa mual, muntah berhari-hari, badan yang serasa terbakar, dan rambut yang habis semuanya dijalaninya dengan tabah. Ia sempat berhenti syuting beberapa bulan, tetapi keperluan hidup untuk 4 anak membuatnya kembali ke lokasi kerja meski baru selesai sesi kemoterapi pagi harinya. Di lokasi syuting ia mengoleskan bedak tebal untuk menutupi pucatnya wajah. Ia tetap menggila, mengeluarkan candaan khas Betawi yang bombastis. Orang-orang memujinya karena begitu produktif meski baru melahirkan bayi kembar. Padahal hanya keluarga dekat yang melihat bagaimana setiap pulang syuting, Empok Alpa terkulai lemas hingga tidak sanggup berdiri untuk mandi. Ia sering tertidur mengenakan kostum lengkap sebelum suaminya memindahkannya ke tempat tidur. "Yang penting penonton ketawa, sakit gue belakangan," ujarnya gurau kepada suaminya yang hanya mampu memandang istrinya dengan mata berkaca.
Ketika kondisinya makin menurun, Empok Alpa memutuskan berobat ke Malaysia karena mendapat rekomendasi metode imunoterapi terkini. Ia menjalani perjalanan pulang pergi Jakarta Penang diam-diam, memakai masker dan hoodie agar tak dikenali. Di ruang tunggu rumah sakit luar negeri itu, ia duduk bersama pasien lain sambil menyemangati sesama penderita kanker. Ironisnya, ia selalu berhasil membuat orang lain tertawa, tapi saat sendiri di kamar hotel, ia menggigil menahan sakit seorang diri. Setiap sore ia melakukan video call dengan anak-anaknya. Ia menunjukkan wajah segar, berkata bohong bahwa ia sedang syuting di luar negeri untuk acara baru. Empok cari duit ya, biar nanti kamu bisa sekolah tinggi, katanya, padahal saat itu ia sedang tidak bisa berjalan tegak karena efek obat. Rasa rindunya pada keluarga menjadi kekuatan terbesar yang membuatnya terus melawan. Ia mengatakan pada dokter, saya masih mau lihat anak saya sekolah, nikah, sukses, jadi saya harus hidup. Setelah pulang ke Indonesia, ia sempat membaik dan kembali aktif di dunia hiburan, bahkan sempat menjadi bintang tamu utama di beberapa acara Ramadan 2025. Banyak yang memuji karena tampak lebih kurus, disangka sengaja diet ketat. Ada pula yang memintanya berbagi tips langsing. Dalam hatinya, ia ingin tertawa dan menangis bersamaan. Ternyata kemoterapi yang membuat tubuhnya mengecil malah dianggap pencapaian. Namun ia hanya tersenyum dan menjawab santai bahwa ia sedang menjaga pola makan sehat. Kanker yang semula hanya di payudara mulai menyebar ke kelenjar getah bening. Dokter menyarankan operasi besar, tapi kondisi fisiknya belum cukup kuat. Saat hendak kembali ke Penang untuk rencana operasi penyelamatan, Empok Alpa tiba-tiba batuk hebat dan saturasi oksigennya turun drastis. Ia segera dilarikan ke RS Darmais. Komedian yang biasa tampil penuh semangat itu kini terbaring lunglai dengan selang oksigen di hidungnya. Ia masih sempat menggenggam tangan suaminya dan merapal doa perlahan. Di ruang ICU, ia masih sempat bercanda dengan dokter meski suaranya lirih. Dok, kalau gue sehat lagi, gue mau bikin acara lucu-lucuan di rumah sakit ini, katanya tertawa kecil. Dokter dan perawat menahan haru. Bahkan di ambang kritis, ia masih memikirkan cara membuat orang lain tersenyum. Hari demi hari, kondisinya kian memburuk. Sel kanker melemahkan seluruh organ tubuhnya. Ia mulai meracau memanggil nama keempat anaknya, seakan tahu waktunya bersama mereka tinggal sekejap mata. Pada malam sebelum kepergiannya, Empok Alpa meminta suaminya membacakan surah Yasin di samping tempat tidur. Ia memegang foto keempat anaknya di dada, matanya berkaca. Ia mengatakan pelan, kalau Empok nggak kuat, jaga anak-anak ya. Sang suami mengangguk sambil menangis. Pagi harinya, tepat pukul 8.31 waktu Indonesia Barat, napas Empok Alpa berhenti dengan senyum kecil di wajahnya. Seolah ia siap pergi setelah memastikan semua yang ia cintai berada dalam lindungan Tuhan. Kabar kepergiannya membuat dunia hiburan terguncang. Banyak artis menangis, tak percaya bahwa komedian yang selalu terlihat penuh semangat ternyata selama ini sedang menghadapi peperangan besar dengan penyakit mematikan. Billy Syahputra bahkan menyesal karena baru paham arti kode-kode yang sempat dikirim Empok Alpa lewat pesan singkat. Di media sosial, banjir doa dan ucapan duka mengalir bak air bah, menandakan begitu besar cinta masyarakat terhadap sosok yang membuat tawa muncul di banyak ruang keluarga Indonesia. Prosesi pemakaman dipenuhi ratusan pelayat. Dari Raffi Ahmad, Irfan Hakim, hingga pelawak senior Betawi tampak hadir mengiringi jasadnya ke peristirahatan terakhir. Karangan bunga memenuhi gang sempit rumah duka di kawasan Ciganjur. Isak tangis pecah ketika keluarga menurunkan jenazah ke liang kubur. Anak-anaknya yang masih kecil duduk memeluk foto sang ibu. Walau belum sepenuhnya mengerti apa arti kehilangan, air mata jatuh di pipi mereka melihat orang-orang menangis memanggil nama ibu mereka. Meski telah tiada, perjuangan Empok Alpa melawan kanker menghadirkan pelajaran besar tentang keberanian, ketulusan, dan cinta. Ia memilih menahan sakit demi melindungi kehidupan orang lain. Ia memilih tertawa demi menyembunyikan luka.
Setiap candaan yang ia lemparkan kini terasa memilukan karena banyak yang baru menyadari, barangkali itu adalah cara terakhirnya berpamitan. Warisan hidupnya tak hanya terekam dalam tayangan televisi, tapi juga di hati mereka yang pernah ia hibur. Namanya kini diabadikan sebagai simbol kekuatan perempuan Betawi yang gigih dan tangguh. Banyak organisasi kanker menggunakan kisahnya untuk menyemangati pasien lain agar terus berjuang. Empok Alpa mungkin telah pergi, tetapi tawa, cinta, dan keberaniannya akan terus dikenang setiap kali seseorang teringat betapa pentingnya ikut membuat dunia lebih ceria, walau diri sendiri sedang hancur berkeping-keping. Ia telah menang, bukan atas penyakitnya, tapi atas ketakutan dan keputusasaan yang berusaha mengalahkannya. Setiap kali rekan artis mengenangnya, mereka sepakat satu hal, Empok Alpa bukan sekadar komedian, ia seorang pejuang sejati. Dalam setiap langkah, ia membuktikan bahwa tugas membuat orang lain bahagia seringkali menuntut pengorbanan terbesar. Kini, tawa itu telah membisu, namun kisah perjuangannya bergema lebih keras, mengingatkan semua orang untuk menghargai setiap detik kehidupan. Sebab seperti Empok Alpa bilang sebelum menutup mata, kalau bisa ketawa hari ini, kenapa harus nunda buat besok? Saat kabar kepergian Empok Alpa menyebar, suasana dunia hiburan mendadak berubah muram. Billy Syahputra adalah salah satu yang paling terpukul. Ia mengaku selama ini menganggap Empok Alpa bukan hanya rekan kerja, tetapi sosok kakak dan guru kehidupan. Dalam unggahan media sosialnya, Billy menulis panjang tentang penyesalannya karena sempat mengabaikan pesan-pesan bernada pamit yang dikirim almarhumah beberapa pekan sebelumnya. Ia mengunggah rekaman suara Empok Alpa yang berkata, "Billy, semangat terus ya, kalau Empok nggak ada, lanjutin lawakan yang bikin orang ketawa." Kalimat sederhana itu kini terasa seperti salam terakhir yang memilukan. Di rumah duka, Billy datang paling awal. Ia terlihat tak bisa menahan tangis ketika melihat jenazah Empok Alpa terbujur kaku dengan kain batik menutupi tubuhnya. Beberapa kali ia tertunduk sambil mengusap wajahnya, seakan tak rela ditinggalkan sosok yang selama ini selalu ada memberi semangat. Ia bahkan ikut membantu mengangkat keranda menuju ambulans yang akan membawa jenazah ke pemakaman. "Maafin Billy ya, Pok." Billy telat ngerti maksud pesan-pesan Empok, gumamnya nyaris tak terdengar. Para pelayat terdiam menyaksikan betapa mendalam ikatan yang tercipta antara dua komedian berbeda generasi itu. Sementara itu, Raffi Ahmad datang mengenakan pakaian serba putih, wajahnya pucat. Presenter kondang itu mengaku sempat berbincang dengan Empok Alpa seminggu sebelum wafat melalui sambungan telepon yang saat itu terdengar biasa saja. Raffi tak menyangka percakapan ringan mereka tentang rencana membuat program komedi Ramadan tahun depan ternyata menjadi obrolan terakhir. "Gue kira dia udah membaik, ternyata dia nahan sakit sambil tetap semangatin orang lain," ujar Raffi berkaca-kaca. Ia memeluk suami Empok Alpa sambil berulang kali menyampaikan permintaan maaf karena tidak peka terhadap kondisi sahabat sekaligus partner tampilnya itu. Irfan Hakim menyusul datang tak lama kemudian. Ia tampak sukar berbicara, hanya mematung lama di samping jenazah. Dalam beberapa acara televisi, Irfan memang sering terlihat bercanda keras dengan Empok Alpa, tapi di balik panggung keduanya sangat dekat secara emosional. Irfan mengenang betapa Empok Alpa selalu datang membawa cerita lucu, makanan Betawi, dan dukungan moral saat ia sedang mengalami masa sulit. "Dia sosok paling tulus yang pernah gue kenal. Dia nggak pernah mau nunjukin kalau dia sakit. Bahkan dia nyuruh gue jangan cerita ke Raffi soal kesehatannya," katanya dengan suara pecah. Tagar-tagar selamat jalan Empok Alpa langsung menjadi trending topik di media sosial. Ratusan ribu warganet membanjiri lini masa dengan doa serta kenangan lucu saat Empok Alpa muncul di acara-acara televisi nasional. Sebuah video saat Empok Alpa mengejutkan Raffi Ahmad dengan lontaran candaan, "Lu ganteng tapi kayak tahu bulat," kembali viral. Warganet menulis bahwa mungkin candaan itu kini menjadi kenangan yang tak akan pernah bisa diulang lagi. Suasana Timelin yang biasanya penuh gosip selebriti mendadak sunyi dan dipenuhi ucapan belasungkawa,
seakan seluruh Indonesia ikut merasakan duka mendalam. Stasiun televisi tempat Empok Alpa terakhir bekerja menayangkan program khusus mengenang perjalanan kariernya dari awal sebagai penyanyi dangdut panggung hajatan hingga menjadi komedian nasional. Dalam tayangan itu terlihat potongan video saat Empok Alpa meneteskan air mata karena tak percaya bisa berada satu panggung dengan Raffi Ahmad dan Billy Syahputra. Empok dulu cuma penyanyi keliling kelurahan, nggak ngangka bisa kerja bareng kalian. Makasih ya udah angkat Empok, ucapnya kala itu, sambil mendapat pelukan hangat dari Raffi dan Billy. Tayangan itu kini terasa sangat menyayat hati bagi siapapun yang menontonnya. Reaksi publik semakin menguat setelah Irfan Hakim membagikan foto video call terakhirnya dengan Empok Alpa. Dalam foto tersebut, Empok masih sempat menggoda Irfan sambil memakai masker oksigen. "Jangan nunggu gue gendut lagi ya," tulisnya dalam chat singkat. Kata-kata tersebut kini dipahami Irfan sebagai tanda bahwa almarhumah sudah merasakan waktunya tak lama lagi. Irfan menulis caption panjang mengajak semua orang memperhatikan kesehatan dan tidak meremehkan gejala apapun. Ia menutup unggahan itu dengan kalimat, "Tawa terakhir Empok membuka mata kita semua bahwa di balik komedi ada air mata yang tak pernah terlihat." Keluarga Empok Alpa sangat terharu melihat begitu banyak orang datang melayat. Suami Empok Alpa berkali-kali menyeka air mata, mengatakan bahwa istrinya sempat khawatir tak ada yang akan mengingatnya jika meninggal suatu hari nanti. Kenyataannya, antrian pelayat membeludak hingga ke jalan sempit sekitar rumah duka. Para tetangga yang dulu mengenalnya sebagai wanita sederhana yang senang berbagi gorengan kini berdiri bangga sambil berkata, dia pergi sebagai pahlawan tawa. 4 anak Empok Alpa dijaga bergantian oleh bibinya. Mereka masih terlalu kecil untuk mengerti arti kematian, tetapi tatapan kosong mereka seakan mencari sosok ibu yang biasa memeluk mereka erat setiap malam. Billy Syahputra terlihat tak kuasa menahan air mata ketika diminta menenangkan anak-anak Empok Alpa. Ia berjongkok dan mendekap putra bungsunya yang terus bertanya mengapa ibunya tidur begitu lama. Billy hanya mampu memeluk tanpa berkata-kata, hingga akhirnya meneteskan air mata di punggung bocah itu. "Nanti Om Billy yang jagain kamu, ya," bisiknya pelan. Adegan tersebut membuat banyak orang yang menyaksikan ikut menangis. Rekan sesama artis saling berpelukan, mencoba saling menguatkan meski hati mereka hancur melihat anak-anak yang ditinggal begitu cepat. Raffi Ahmad memutuskan memberikan beasiswa penuh untuk pendidikan 4 anak Empok Alpa. Ia mengatakan bahwa ini bukan bentuk belas kasihan, melainkan tanda cinta dan balas jasa dari seorang sahabat yang merasa berhutang banyak tawa selama bertahun-tahun. "Empok itu nggak pernah minta apapun dari gue, sekarang saatnya gue balas kebaikannya," ujar Raffi dengan suara parau. Keputusan ini menuai banyak pujian dari netizen, yang melihat sikap Raffi sebagai simbol penghargaan nyata terhadap pejuang hiburan yang selama ini mungkin lebih banyak memberi daripada menerima. Irfan Hakim, tak mau kalah, berkomitmen mengadakan acara tahunan bertajuk Gala Komedi Empok Alpa sebagai bentuk penghormatan kepada almarhumah. Acara tersebut direncanakan melibatkan banyak komedian muda yang akan menampilkan lawakan-lawakan dengan gaya khas Betawi. Hasil dari acara itu akan disumbangkan kepada keluarga Empok Alpa serta anak-anak penderita kanker yang membutuhkan bantuan pengobatan. Menurut Irfan, ini cara terbaik menjaga nama Empok Alpa tetap hidup di tengah dunia hiburan. Supaya tawa Empok nggak pernah mati, katanya lantang, membuat semua terenyuh. Sejak hari pemakaman, rumah Empok Alpa tidak pernah sepi. Para tetangga datang bergantian membawakan makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari untuk 4 anak yang kini diasuh oleh tante mereka. Banyak donatur anonim mengirimkan amplop berisi uang tunai dan mainan anak-anak. Semua seperti sepakat bahwa anak Empok Alpa adalah amanah bersama. Billy dan Raffi bahkan beberapa kali datang diam-diam di malam hari hanya untuk memastikan kebutuhan anak-anak tidak kurang. Mereka duduk berbicara dengan pihak keluarga mengenai rencana jangka panjang, termasuk tabungan pendidikan serta asuransi kesehatan anak-anak. Netizen pun menggelar gerakan tagar Jaga Anak Empok Alpa sebagai bentuk solidaritas. Melalui media sosial,
ribuan orang menyatakan kesediaan menjadi orang tua asuh moral bagi anak-anak Empok Alpha, mengirimkan pesan semangat, mainan, dan doa. Banyak yang merasa bahwa Empok Alpha telah memberikan mereka hiburan saat menghadapi masa sulit pandemi dan kini saatnya publik membalas cinta itu. Dia buat kita ketawa waktu kita susah, sekarang biar kita yang jagain anak-anaknya, tulis salah satu komentar yang viral di Twitter. Di antara seluruh duka itu, muncul pula kesadaran baru tentang pentingnya peduli kesehatan mental dan fisik para pekerja hiburan. Banyak artis mengaku tersadar bahwa mereka sering mengabaikan sakit karena dituntut untuk terus tampil ceria. Billy Syahputra mengajak seluruh rekan untuk rutin medical check-up dan terbuka mengenai kondisi kesehatan masing-masing. Raffi Ahmad menggagas program Peduli Artis Berjuang yang akan memberikan dana darurat serta layanan psikolog bagi artis yang diam-diam menanggung beban berat. Semua sepakat bahwa kisah Empok Alpha harus menjadi pelajaran agar tak ada lagi tawa yang berujung kematian dalam diam. Hingga hari ke-7 setelah wafatnya Empok Alpha, doa tahlilan masih digelar penuh haru. Keluarga terus mengenang masa-masa di mana Empok Alpha pulang membawa makanan sisa syuting untuk dibagi-bagi kepada tetangga. Mereka bercerita tentang bagaimana almarhumah selalu mengatakan, selama kita bisa bikin orang lain bahagia, hidup kita nggak sia-sia. Kalimat sederhana itu kini terukir dalam hati semua yang mengenalnya. Setiap sudut rumah dikenal sebagai saksi perjuangan seorang perempuan yang bertarung hebat bukan untuk terkenal, tapi untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Sejak kepergian Empok Alpha, keheningan tak juga mereda di rumah kecil yang dulu dipenuhi tawa. Anak-anaknya mulai memahami perlahan bahwa ibu mereka tidak akan kembali. Putri sulung yang baru duduk di bangku kelas 4 SD terlihat lebih sering termenung sambil menatap foto ibunya di atas meja rias. Ia berusaha kuat menjaga adik-adiknya, menyiapkan susu, menyisir rambut mereka sebelum berangkat sekolah, seolah ingin melanjutkan peran sang ibu yang pergi terlalu cepat. Tetangganya sering mendengar isak tangis kecil saat malam tiba, ketika anak-anak itu memeluk bantal sambil memanggil nama Empok. Di kamar yang dulu dipenuhi baju panggung warna-warni, kini tersisa aroma bedak dan parfum yang masih tertempel di jilbab-jilbab kesayangannya. Sang bibi mencoba menggantikan peran ibu dengan membacakan dongeng setiap malam, tetapi tak ada cerita secantik pelukan Empok Alpha yang selalu diselingi candaan konyol setiap hendak menidurkan keempat buah hatinya. Untuk menjaga semangat mereka, Raffi Ahmad dan Nagita mengundang anak-anak Empok Alpha bermain ke rumahnya. Mereka diajak berenang, makan es krim, dan bermain mobil-mobilan mewah. Dalam video vlog yang diunggah di YouTube, tampak anak-anak itu tertawa malu-malu. Namun di balik tawa tersebut, sesekali mata mereka berkaca, seakan sadar bahwa ibu yang biasa mengantar bermain kini hanya bisa mereka lihat lewat layar ponsel. Raffi berjanji akan menjadi Om Raffi, yang siap menjadi tempat bersandar kapanpun mereka butuhkan. Billy Syahputra juga rutin mengirimkan makanan dan menemani mereka belajar. Ia pernah terlihat mengajari sang putra kedua berhitung sambil bercanda layaknya saat bermain tebak-tebakan di panggung lawak. Sesekali Billy pura-pura salah menjawab agar membuat bocah itu tertawa, walau sesudahnya ia menunduk menyeka air mata. Billy sering berkata dalam hati bahwa menjaga anak-anak Empok adalah caranya menebus rasa bersalah kepada almarhumah yang telah menganggapnya adik sendiri. Tak hanya dunia nyata, dunia maya pun masih diramaikan oleh kenangan tentang Empok Alpha. Cuplikan lawakannya tersebar lagi, dari saat ia pura-pura menjadi preman Betawi di acara talk show, hingga aksi mengejutkan Raffi Ahmad dengan saweran palsu berisi tisu toilet. Video itu ditonton jutaan kali, membuat netizen tertawa terpingkal meski berujung haru. Banyak yang menuliskan komentar, tertawa sambil nangis. Mbak Empok, candamu abadi. Ruang komentar dipenuhi emoji tertawa bercampur tangis, menandakan duka yang tak bisa disembunyikan. Stasiun televisi berlomba membuat segmen tribute untuk Empok Alpha. Acara Dahsyat, Brownies, hingga Lapor Pak menayangkan kembali episode-episode lucu yang sempat dibintanginya. Di balik layar,
Para kru bahkan bercerita bahwa Empok Alpa tak pernah meminta fee tambahan meski bekerja lebih dari jam seharusnya. Ia hanya bilang, yang penting orang ketawa puas. Kini, kalimat itulah yang membuat banyak orang tersentak berpikir bahwa tawa bisa jadi pengorbanan paling besar dari seorang seniman panggung. Para pelawak senior Betawi turut menggelar doa bersama. Nama-nama besar seperti Tesi, Tukul Arwana, dan Komeng berkumpul di Padepokan Lenong untuk mendoakan kawan kecil mereka. Tesi mengenang saat pertama kali Empok Alpa datang sebagai penyanyi dangdut kampungan yang gagap memegang mikrofon lawak. Tukul teringat ketika Empok Alpa memberanikan diri tampil dengan logat Betawi kental dan tingkah kampung, yang justru membuatnya dicintai banyak penonton. Komeng berkata lirih bahwa Empok Alpa mungkin menjadi contoh paling tulus dari prinsip lawak, membuat orang bahagia meski diri sendiri sedang terluka. Dalam doa itu, mereka sepakat menghidupkan kembali panggung Lenong Betawi yang sempat mati suri, menggunakan nama Empok Alpa sebagai patron. Mereka percaya bahwa almarhumah ingin budaya daerahnya tetap hidup setelah ia pergi. Biar semangatnya nggak ikut mati, ujar Komeng sembari menyeka air mata. Upaya itu mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat Betawi, yang merasa Empok Alpa adalah kebanggaan kampung mereka karena berhasil membawa tawa Betawi ke level nasional. Anak-anak Empok Alpa hadir di doa bersama itu. Mereka duduk bersila, menunduk dengan sopan saat doa dilantunkan. Banyak yang menangis diam-diam saat bocah itu melafalkan, "Amin," paling lantang. Seorang pelawak senior memeluk bahu mereka sambil berbisik, "Ibu kalian sudah jadi bintang paling lucu di surga." Meski belum sepenuhnya mengerti, anak-anak itu tersenyum kecil, mungkin merasa bangga bahwa ibunya tidak hanya milik mereka, tapi milik seluruh Indonesia yang pernah tertawa karena candaan sederhana sang Empok. Di sisi lain, para penggemar mendirikan memorial kecil di sudut jalan menuju rumah almarhumah. Mereka menempelkan foto-foto Empok Alpa, menaruh boneka, bunga, dan surat-surat kecil berisi kalimat penuh cinta. Ada yang menuliskan, "Terima kasih sudah membuat kami kuat selama pandemi." Ada pula yang menaruh sepucuk surat pendek bertuliskan, "Aku pernah ingin bunuh diri, tapi nonton Empok jadi semangat lagi." Kisah itu membuat keluarga tersadar bahwa perjuangan Empok Alpa melawan kanker bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk seluruh jiwa yang pernah ia selamatkan dengan tawa. Kisah inspiratif ini membuat sejumlah sekolah memasukkan cerita Empok Alpa sebagai tokoh teladan dalam pelajaran bahasa Indonesia dan seni. Guru-guru bercerita tentang bagaimana perempuan tangguh ini tidak menyerah meski menghadapi penyakit mematikan, tetap menomorsatukan keluarga, namun tak melupakan bahwa hidupnya adalah untuk menghibur orang lain. Murid-murid menulis esai tentang arti semangat Empok Alpa, bercerita pada teman-teman bahwa menyembunyikan sakit demi orang lain adalah wujud cinta yang paling besar. Raffi Ahmad merasa terpanggil untuk membuat film biopik tentang hidup Empok Alpa. Ia telah memanggil sutradara kondang dan mulai menyusun naskah berdasarkan kisah nyata, dimulai dari masa kecil Empok Alpa sebagai penjual gorengan hingga menjadi ratu tawa Betawi. Raffi ingin masyarakat luas tahu bahwa kesuksesan bukan datang dari keberuntungan semata, tetapi dari tekad untuk terus membuat dunia tersenyum, bahkan ketika hidup tak ramah. Film ini rencananya akan dirilis tahun depan dengan sebagian keuntungan disumbangkan untuk anak-anak Empok Alpa. Sementara itu, Billy Syahputra mengusulkan agar stand-up comedy competition nasional diberi nama Piala Empok Alpa untuk kategori lawak perempuan. Ia ingin lebih banyak perempuan berani tampil sebagai pelawak tanpa takut dianggap tidak anggun. Menurut Billy, Empok Alpa telah membuka jalan itu, membuktikan bahwa perempuan bisa kuat, lucu, dan dihormati tanpa kehilangan kehormatan. Proyek tersebut disambut riuh karena dunia pelawak perempuan memang masih jarang memiliki panggung sebesar rekan laki-laki. Dalam setiap acara talk show, Irfan Hakim tak henti menceritakan kebiasaan lucu Empok Alpa di balik layar, selalu membawa sambal, sering pura-pura lupa naskah, dan pernah mengira lift mewah di kantor televisi adalah lemari pintu otomatis. Cerita-cerita itu bukan untuk candaan biasa, melainkan bentuk cinta Irfan kepada sahabatnya.
Kalau gue ceritain ini, berarti dia masih hidup di hati gue, kata Irfan sambil menahan getar pada suaranya. Reaksi penonton pun selalu sama, tertawa sejenak, lalu terdiam mengingat fakta bahwa orang yang mereka tertawakan itu sudah tiada. Setahun berlalu, anak-anak Empok Alpa sudah mulai tumbuh lebih kuat. Mereka berhasil masuk sekolah favorit berkat bantuan pendidikan dari Raffi. Meski rindu tak pernah padam, mereka belajar tertawa lagi sedikit demi sedikit. Dalam sebuah acara TV spesial mengenang Empok Alpa, mereka berdiri di panggung, mengenakan pakaian Betawi, membacakan puisi singkat, "Ibu, tawa kami kini untuk mengenang tawamu." Penonton menitikkan air mata mendengar suara kecil itu yang begitu lantang namun dipenuhi kerinduan. Semangat itu perlahan menjalar ke seluruh penjuru panggung hiburan tanah air. Pelawak-pelawak muda mulai memperbanyak konten yang bukan hanya lucu tapi juga menyimpan pesan perjuangan. Banyak dari mereka mengatakan, "Kami ingin jadi seperti Empok Alpa, lucu tapi punya hati." Ungkapan tersebut membuat nama Empok Alpa bukan sekadar legenda hiburan, melainkan simbol perjuangan seorang perempuan yang mampu mengubah derita menjadi komedi menghibur jiwa-jiwa yang terluka. Seorang warganet membuat mural wajah Empok Alpa di tembok pinggir Jalan Ciganjur. Lukisan itu menampilkan wajahnya tertawa lepas dengan tulisan, "Tawaku, perjuanganku." Banyak pengendara berhenti sekadar berfoto dan mengirim doa. Lukisan itu kini menjadi ikon baru daerah tersebut, menggantikan baliho-baliho selebriti muda yang banyak berseliweran. Begitu kuatnya kesan Empok Alpa hingga membuat banyak orang merasa beliau bukan artis biasa, melainkan representasi diri mereka yang sederhana namun selalu ingin berguna bagi orang lain. Di tengah semua cinta itu, keluarga tetap merindukan kehadiran nyata Empok Alpa. Suaminya kerap duduk berlama-lama di pojok dapur, tempat sang istri biasa memasak sambil bersenandung dangdut kampung. Ia terkadang masih berharap Empok masuk membawa belanjaan sambil menyeruakkan tawa khasnya. Tapi pelan-pelan, ia mulai mencoba bangkit demi anak-anak yang membutuhkan sosok ayah yang kuat. Dalam diam ia berjanji akan melanjutkan semangat sang istri, membesarkan anak-anak dengan cinta, cahaya, dan tawa. Malam-malam sunyi kini diwarnai doa-doa panjang yang dipanjatkan anak-anak sebelum tidur. Mereka berdoa agar ibu mereka bahagia di surga, agar diberi mimpi bisa bertemu lagi untuk memeluknya walau sekejap. Dalam tidur pun, sering terdengar gumaman kecil memanggil, "Empok." Sang bibi mengatakan, mungkin itu tanda bahwa Empok Alpa masih hadir menjaga mereka. "Ibu kalian gak pergi kok, dia cuma pindah tempat tinggal di surga," katanya, sambil memeluk keempat bocah itu hingga mereka tertidur dalam hangatnya kasih yang mencoba mengganti kehilangan yang terlalu besar. Walau begitu, satu hal tak pernah berubah, tawa Empok Alpa masih menggema. Setiap kali orang memutar ulang videonya, ruangan yang tadinya hening berubah penuh gelak tawa. Seakan Empok datang lagi sebentar, menawarkan hiburan di tengah kesedihan. Tak sedikit yang berkata bahwa mungkin memang itulah takdirnya, menjadi pelawak yang tetap membuat orang tertawa, bahkan ketika dirinya sudah tak ada di dunia. Sebuah hadiah indah yang ditinggalkan untuk bangsa ini, warisan tawa yang menyembuhkan banyak luka. Hari-hari terus bergerak maju. Setelah berjuang dalam diam, Empok Alpa kini beristirahat penuh damai. Namun kisah hidupnya terus diceritakan dari mulut ke mulut, sebagai legenda baru dunia hiburan Indonesia. Masyarakat tak lagi mengenangnya sekadar sebagai artis lucu, namun sebagai perempuan hebat yang mampu berdiri gagah menghadapi kanker, kemiskinan, dan tekanan, sambil tetap menebar cinta. Semangatnya menjadi inspirasi, terutama bagi para perempuan yang berjuang dalam diam di sudut-sudut dunia. Dalam setiap doa, nama Empok Alpa selalu disebut dengan rasa bangga. Ia telah membuktikan bahwa keberanian terbesar bukanlah berdiri di panggung besar, tetapi tetap tertawa ketika tubuh penuh luka. Kini, generasi berikutnya belajar dari semangatnya, mempercayai bahwa dalam setiap canda, ada keberanian, kesedihan, dan cinta yang mungkin tak akan pernah dipahami sampai seseorang benar-benar mengalaminya sendiri. Empok Alpa telah pergi, namun kisahnya hidup selamanya.